Halo kalian Udul Lovers, gimana udah ada kegiatan? Apa masih kuliahan? Nah, daripada bingung menjawabnya, kali ini saya akan membacakan alur cerita dari film The Last House on the Left 2009. Rating film ini 6,5 versi IMDb, di mana film ini akan menceritakan dua buah keluarga dan aksi balas dendam yang kebetulan pelakunya bertamu dan menginap di villa miliknya. Oke, tanpa menunggu hotspot teman kalian dimatikan dan wifi tetangga dipassword ulang, siapkan posisi terbaik, seduh kopi, nyalakan tembakau pilihan Anda, kita mulai videonya. Film ini diawali dengan dua orang pak polisi membawa seorang tahanan di mobilnya, dan tiba-tiba mobil yang ditumpanginya ditabrak oleh keluarga dari tahanan tersebut. Scene pun berpindah ke sebuah keluarga yang ingin berlibur ke villa miliknya yang berada di tempat terpencil. Oke, awalnya aja udah ngeselin. Sangat cari penyakit sekali. Dan dia bernama John yang berprofesi seorang dokter. Ini Emma istrinya dan ini Mary anaknya. Singkat cerita, mereka pun tiba di villa miliknya. Dan esok harinya, Mary meminta izin orang tuanya untuk meminjam mobil dan bertemu temannya Paige yang bekerja di Alfamart. Mereka pun bertemu dan Paige menanyakan sesuatu kepada Mary. Namun tak lama kemudian, datang seorang pelanggan yang mau membayar belanjaannya. Dan dia bernama Justin. Oke, sebenarnya disinilah awal mula nasib buruk yang akan menimpa mereka. Lanjut, Paige yang sebagai kasir Alfamart pun menghitung belanjaannya, kemudian berkata, namun di sini Justin yang tadi menguping pembicaraan Paige dan Mary malah menawarkan ganja pada mereka dan meminta Kinder Joy sebagai imbalannya. Singkat cerita, Paige dan Mary pun setuju dengan tawaran Justin dan mereka pergi ke motel Justin untuk bersenang-senang. Namun tak lama kemudian, keluarga Justin datang. Dan sampai sini kita bisa tahu siapa orang-orang ini. Ya, mereka yang di awal scene tadi. Dan sekarang mereka sudah menjadi buronan polisi. Dia bernama Clark, ayah Justin, Sadie, pacarnya, dan ini Francis pamannya. Karena mereka sekarang menjadi buron dan wajah mereka sudah tersebar di halaman depan surat kabar, mereka pun khawatir Paige dan Mary tahu soal itu dan bisa membahayakan mereka. Lalu mereka pun memutuskan untuk tidak membiarkan Paige dan Mary pergi begitu saja. Clark pun meminta mobil yang dibawa Mary, lalu Paige dan Mary pun dibawanya. Dan yang tak diduga, mereka malah menuju ke arah villa milik keluarganya Mary. Mary yang melihatnya mengecohkan mereka ke arah yang lain dan mulai berontak. Hingga akhirnya, mobil yang ditumpanginya menabrak pohon. Di sini, Paige dan Mary mencoba kabur dari para buron itu, tetapi usahanya tidak berhasil. Dan ayahnya Justin malah menyuruh si Justin buat memilih salah satu di antara mereka untuk dijantaninya. Tetapi Justin menolaknya. Mungkin karena si Justin sih sebenarnya sudah muak dengan tingkah ayahnya ini. Paige yang melihat percakapan mereka pun melontarkan kata-kata yang membuat dia tewas ditikam Clark dan Francis. Sayang banget. Dan tanpa mengurangi dosa, ayah Justin pun melampiaskan kekesalannya ke Mary dengan cara mengengkungnya di depan Justin. Setelah lemas, Mary kembali mencoba kabur dengan cara berenang ke danau. Tapi sayangnya Clark melihatnya dan menyadarkannya hingga mereka yakin Mary sudah tewas. Hari pun mulai gelap dan badai pun datang. Scene berpindah di mana kedua orang tua Mary kedatangan tamu tak diundang dan ternyata mereka para buron tadi. Mereka pun beralasan bahwa mobil mereka mengalami kecelakaan. Lalu kedua orang tua Mary pun mengobati dan mengizinkan mereka menginap di kamar tamu seberang rumahnya. Tetapi sebelum itu Justin yang izin ke toilet melihat foto Mary di kulkas. Dia pun kaget karena itu berarti Mary adalah anaknya John dan Emma yang sudah berbaik hati padanya. Lalu Justin pun memutuskan untuk memberitahu mereka dengan cara menaruh kalung yang dipakai Mary di gelas miliknya. Setelah Justin kembali, mereka pun diantar ke kamar tamu di seberang rumahnya. Scene pun berpindah ke keluarga Mary, di mana Emma dan John mendengar suara yang berasal dari beranda rumahnya. Lalu mereka pun memeriksanya, dan ternyata di situ terlihat anaknya yang hampir sekarat karena luka tembak. Ayah Mary yang seorang dokter pun langsung memberi pertolongan pertama dengan cara menghentikan pendarahannya. Setelah itu John memeriksa Mary dan barang bawaannya. Dan John pun kaget sekaligus kesal, ternyata Mary bukan hanya terluka di bagian punggung, tetapi barang bawaannya pun ikut terlukai.
Di sisi lain, Ibu Mary menemukan kalung yang ditaruh Justin, dan kini dia mengetahui siapa pelakunya. Kemudian Emma pun memberitahu John bahwa pelakunya sekelompok orang yang tadi dia tolong. Lalu, John pun memperingatkan Emma bahwa dia harus bersiap dengan segala kemungkinan. Dan yang paling penting, bagaimana caranya membawa Mary ke rumah sakit yang berjarak sekitar 6 mil dari rumahnya. John pun pergi ke danau dan memeriksa kapal miliknya, tetapi dia lupa menaruh kuncinya. John pun kembali dan meminta bantuan Emma. Namun di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba ini datang. Bang, kayak apa dangdutan udah bubar kali ya? Namun di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba Francis sudah berada di belakang Emma. Dan sepertinya dia menyukai Emma. Emma yang mengetahui itu memanfaatkannya untuk membunuh Francis. Singkat cerita, Emma dan John pun berhasil membunuh Francis. Tetapi dia rasa masih kesal dan kagok edan, mereka pun pergi ke kamar tamu seberang rumahnya. Dan yang tak diduga, Justin sudah menunggunya dan memberikan pistol ayahnya yang berhasil ia dapatkan. Namun karena John sebelumnya tidak pernah main PUBG, tembakannya pun meleset dan terjadilah pertarungan yang menyebabkan pacar Clark tewas. Tetapi di sini, Clark berhasil kabur dan bersembunyi di rumahnya John. John pun menyusulnya dan bertarung dengan Clark, dan di saat itu, John melihat kunci kapal yang dia cari. Di tengah ketegangan mereka, Justin datang dan mendodongkan pistol ke ayahnya, dan bukannya langsung ditembak, malah ngobrol. Justin pun berhasil dilumpuhkan ayahnya, tetapi Emma datang dan memukul kepala Clark dengan alat pemadam api. Clark pun berhasil dilumpuhkan, dan akhirnya mereka pun berhasil selamat. Di scene akhir ternyata Clark masih hidup, tetapi John sudah membiusnya dari ujung kaki hingga leher. Kemudian John menaruh kepala Clark di microwave. Dari keseluruhan film ini menurut saya pribadi cukup bagus, ceritanya juga simple dan mudah dipahami. Tingkat emosinya juga dapat, apalagi pas diadakan Clark melakukan pengelandiran terhadap Mary. Anjrit, sampai sekarang gue masih dibuat kesel sama mereka. Namun inti dari film ini, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, karena semua berawal dari Paige dan Mary yang tergiur dengan tawaran Justin, tanpa mengetahui latar belakang Justin ataupun keluarganya. Oke, mungkin video berakhir sampai di sini, tetapi jika kalian sayang emak dan papa kalian, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini, dan saya doakan semoga kalian beruntung masuk surga. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di acara teras ngobrol ngariung berikutnya.